Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat minggu siang yang luar biasa yang penuh sukacita. Kami tahu Tuhan kami hari ini ada boleh ngumpul semua di rumah-Mu tanpa satu kurang apapun. Semua karena Engkau yang baik. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu yang selalu luar biasa ajaib. Itu selalu tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang baik, yang luar biasa, yang minggu ini Tuhan saat ini kami boleh nikmati, kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Kami tahu, kami yakin Engkau hadir, Engkau ada, dan kami tahu lawatan-Mu terjadi di minggu ini di ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat mungkin jemaat lain yang dalam perjalanan. Tuhan kiranya juga mereka mau merasakan berkat yang sama. Kiranya Kau ibakan, sampaikan mereka di rumah-Mu tanpa satu kurang apapun Tuhan. Sehingga kalau kami semua yang sudah hadir diberkati, mereka pun juga akan menerima berkat-berkat yang sama. Terima kasih Tuhan. Fokuskan kami 1-2 jam ke depan Tuhan. Biar kami mau tengarahkan hati pikiran kami kepada Engkau Tuhan. Kami ingin memuji-muji-Mu dalam roh dan kebenaran. Karena kami tahu juga, kami yakin pada saat kami memuji-Mu dalam roh dan kebenaran, ada mujizat, ada kuasa dalam setiap pujian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakan hamba-hamba-Mu yang hari ini, teman-teman pengerja yang melayani mesbah-Mu Tuhan, dari sound system, kolektan, semuanya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan demi Engkau, kami tahu gak sia-sia, semuanya akan berharga dan Engkau akan perhitungkan. Terima kasih Bapa, sebentar pun kami mau terima hak kami untuk diberkati lewat setiap firman yang akan kami terima, yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Pengki Andu. Biar Kau kiranya pakai beliau, sehingga kami percaya pada saat Bapak Pengki Andu memberikan firman-Mu hari ini Tuhan, semua kami tanpa terlewatan kami diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percaya Tuhan sesuatu yang baik hari ini sudah kami terima, dan kami tahu kami akan berbeda pada saat kami pulang nanti. Terima kasih Bapak, ambil alih ruang ibadah dari depan belakang semua tanpa terlewatkan semuanya Tuhan. Dan kembali kalau ada oknum-oknum di udara, penghulu-penghulu yang jahat ingin merusak, mengganggu dan mengambil hak kami di Tuhan siang ini, kami sehati semua patah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya kami mau yang sepakat hari ini, kami mau buka ibadah di minggu siang yang penuh sukacita dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yuk semua yang sudah siap untuk mulai ibadah sama-sama katakan haleluya, amin, puji amin. Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Kita mau siap untuk menyembah Tuhan siang hari ini. Haleluya. Sebelum saudara duduk, boleh satu kali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita Raja, di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita arahkan hati kita mau memuji Dia. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hatimu datang sembah Dia, katakan dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku
kuatkanku dalam pengharapan. Siang hari ini panggil nama Yesus, come on. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah. semakin indah. Mari lebih lagi sembah Dia. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah hatiku, hatiku, yang tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah. semakin indah. Jemaat Tuhan saja katakan Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari lebih lagi angkat suaramu, puji Dia, saudara. Kemuliaanmu. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu angkat pujian ini, katakan Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat kemuliaanmu tercurah di tengah-tengah kami siang hari ini, Tuhan. Dan jadikan setiap kami indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, menggantikanmu, kemuliaanmu. Jadikan setiap kami indah, Tuhan. Mari angkat tanganmu lebih lagi, sembah Dia, katakan Yesus, Engkaulah. Kami mengangkat tangan kami memuji Engkau, Tuhan, menyembah Engkau, Raja. Oh, tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kerinduan hati kami, Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari lebih lagi angkat suaramu, tinggikan namanya. Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah kami siang hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, namun ibadah yang mengandung janji untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, Kau yang hadir tengah-tengah kami, Kau yang bertata atas pujian kami, oh selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lebih lagi saudara angkat pujian, bawa mazmurmu bagi Dia. Lebih baik satu hari di belakangmu Tuhan,
Kau yang berdaulat di tempat ini sama seperti di surga. Di hidup kami sama seperti di surga. Di keluarga kami sama seperti di surga. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biar sama seperti di surga. Setiap kami di tempat ini mengambil bagian yang terbaik. Duduk di kaki-Mu Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang hidup. Menyembah Engkau Allah yang luar biasa. Kami tanggalkan segala kekhawatiran kami akan hari esok Tuhan. Karena kami percaya hidup kami dipegang oleh tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami ada di rumah Tuhan dalam keadaan sehat, hidup dalam berkecukupan, bahkan keluarga kami Engkau anugerahkan kebahagiaan. Kami datang ke sini dengan sebuah persiapan, baik secara fisik, mental, pikiran, jiwa dan roh kami. Sampaikan salam sabda-Mu Bapa, secara sederhana dan singkat, sehingga kami mudah menerima dan memahaminya. Kami siap untuk diberkati siang ini, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara, pikiran sudah cerah? Enteng? Baik, saya akan memberikan 3 pertanyaan ya. Dan tolong dijawab. Sekali lagi, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Dipikir sebentar dan kemudian dijawab. Pertanyaan pertama. Kenapa orang Tiongkok makan nasinya lebih banyak daripada orang Jepang? Sekali lagi, kenapa orang Tiongkok makan nasinya lebih banyak dari orang Jepang? Angkat tangan yang bisa menjawab. Jawabannya gampang. Karena rakyat Tiongkok lebih banyak daripada rakyat Jepang. Lo kan gitu cara mikirnya. Setuju? Ya. Kenapa orang Tiongkok makan nasinya lebih banyak dari orang Jepang? Karena jumlah orang di Tiongkok lebih banyak daripada jumlah orang di Jepang. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Yang ketiga. Ada seorang wanita, kalau mau tidur di depan pintu depan, jadi ini pintu depan yang keluar masuk, di situ ditaruh kunci sama air dingin. Sekali lagi, ada seorang wanita setiap mau tidur, ya, di depan pintu itu selalu dikasih ember berisi air dingin dan kunci-kunci. Ya tolong berpikir sebentar lah. Gampang. Kenapa dia selalu meletakkan ember berisi air dingin dan kunci? Karena setiap hari wanita ini selalu ngelindur sambil jalan, Bu. Ya. Jadi kalau dia mau buka pintu ngelindur ngambil kunci kan, kena es dingin dia sadar. Jadi nggak sampai keluar gitu loh. Jadi ketiga pertanyaan ini menggambarkan lateral thinking. Berpikir secara lateral. Apa artinya? Berpikir yang tidak konvensional. Berpikir dari sudut pandang yang berbeda, berpikir secara kreatif. Itulah yang disebut dengan berpikir lateral. Jadi kalau Anda ingin maju dalam hidup, Anda ingin sukses, Anda mulai berpikir secara
lateral. Karena berpikir konvensional sekarang sudah ditinggal. Nanti sampean jadi kuno, Mas. Saya kasih contoh. Dulu beberapa tahun dan berlaku beberapa puluh tahun, ada kalimat mengatakan begini. Karena aku berpikir, maka aku ada. Ya, itu di mana-mana. Setiap buku akan mencetak kalimat ini. Aku berpikir, maka aku ada. Setahun belakangan ini kalimat itu mulai diganti. Karena orang berpikir tentang aku, maka aku ada. Artinya apa? Perubahan tidak ada yang baku, tidak ada yang tetap di dalam dunia ini. Jadi kalau Anda tidak mau berpikir berubah, hidup Anda enggak akan maju-maju. Ya. Nah, saudara, hari ini tema saya adalah River of Life, air kehidupan. Saudara, kalau Anda tersesat di hutan, cobalah temukan sungai. Karena begitu Anda ketemu sungai, Anda akan ketemu hewan, Anda akan ketemu perkampungan, dan jelas Anda akan bertemu dengan manusia. Saudara, semalam saya berangkat dari Surabaya jam 9 malam. Gak tahu kenapa saat itu gak lewat Garbarata, saudara. Saya harus turun tangga itu 3 tekukan, saudara. 1, 2, 3. Kemudian jalan ke pesawat lumayan jauh, saudara. Dan saya lebih suka selalu menjadi penumpang terakhir yang masuk pesawat. Jadi enggak uyel-uyelan gitu, Pak. Setelah ditangkap pesawat, saya bawa 2 tas. Karena nunggu sampai sepi di pintu masuk, tasnya saya taruh, saudara. Enggak tahu gimana, rupanya di belakang saya masih ada orang, 2 cewek. Ya. Dan waktu saya nunggu tas saya taruh, saya kaget. Perempuan ini ngomong begini, Om, boleh saya angkatin tasnya? Hah? Jadi kebaikan itu ada di mana-mana. Mulai hari ini sampai selamanya. Tebarkan kegiatan kebaikan. Saya salut. Dia nawarin, Om, boleh saya angkat? Oh enggak usah, Mbak, saya cuma nunggu supaya pintu masuknya sepi. Dia menawarkan sebuah kebaikan. Saudara, sekarang muncul istilah Kristen progresif. Saya pikir dunia ini mungkin terlalu modern ya. Sampai Kristen ada yang progresif, yang macam-macam. Kristen progresif itu apa sih Pak Pengki? Saya banyak ditanya oleh anak-anak muda. Sebetulnya gampang aja kok. Kristen progresif itu adalah orang-orang yang lebih mempercayai logika daripada kuasa Tuhan. Jadi kalau gitu Pak Pengki termasuk progresif dong. Main logika terus. Entar dulu. Kebaikan yang dihasilkan oleh buah roh. Kalau kebaikan tidak dihasilkan oleh buah roh, itu pencitraan, iya kan? Jadi kalau saudara nempel di Yesus dan saudara berbuah, buah itu menghasilkan kebaikan. Saya kasih contoh. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di Alkitab berkata, enggak ada makanan. Tapi ada murid yang menemukan anak kecil bawa makanan. Tapi Kristen progresif berkata, dia enggak terlalu percaya dengan mujizat itu. Dia percaya, karena mereka mengikuti Yesus sampai sore, mereka semua masing-masing bawa makanan.
Ya bisa aja, wong kita sama-sama nggak tahu kok. Iya kan? Kalau saya percaya, itu adalah mujizat. Ya. Jangan sampai logika itu mengalahkan keyakinan kita. Jangan sampai logika di atas Tuhan. Karena otak saya diciptakan oleh Tuhan. Saudara, kalau saya sebentar akan menjelaskan soal river of life, yaitu air. Apa yang saudara pikirkan? Gini, saudara pernah belajar cara berpikir mapping. Misalnya begini, kalau saya berkata satu kata kepada Anda, rambut. Bisnis apa yang bisa Anda lakukan dengan rambut? Bikin shampoo, ya, bikin salon. Semuanya sekitar rambut. Itu namanya berpikir mapping. Nah, kalau saya bicara soal air, yang pertama tergambar di otak saya, air itu adalah energi. Karena air menggoyang turbin. Turbin itu menimbulkan listrik. Jadi jelas air itu bentuk lainnya adalah energi. Yang kedua, air itu adalah sebuah kebutuhan. Karena tubuh kita 70% isinya air. Yang ketiga, air itu lentur. Nanti sampai di rumah, ya, ambil pisau paling tajam. Anda masuk kamar mandi, tolong belah air yang ada di bak mandi. Saudara bisa ngebelah air? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena apa? Karena lentur. Jadi kalau hatimu selentur air, setajam apa kalimat menyakiti hatimu, Anda nggak pernah sakit hati. Oke? Kalau sudah berumur, itu nggak perlu sakit hati. Nggak usah sakit hati aja sudah sakit ginjal, sakit cancer, sakit. Kok ditambahi sakit hati sih? Ya. Saudara mikir kalau saudara sakit hati, hatinya orang itu sakit. Enggak, yang sakit hati kita sendiri, saudara. Berpikirlah cerdas. Yang keempat, kalau air Anda taruh dalam akuarium kotak, air itu akan berbentuk kotak. Kalau air saudara taruh dalam akuarium bulat, dia akan berbentuk bulat. Artinya air itu paling mudah beradaptasi dengan perubahan. Tapi di samping itu, air itu punya kekuatan yang dahsyat yang bisa menimbulkan kehancuran. Contohnya zaman Nabi Nuh. Sekarang banyak banjir bandang, tiba-tiba semuanya hancur. Jadi di samping air itu sebuah kebutuhan, kalau air itu tidak dikendalikan, dia akan menghancurkan. Itulah filosofi air. Tapi mari kita akan mulai firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tolong Putri. 2 Raja-Raja Fatsal 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata,
beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Amin. Silakan duduk. Baik, tolong bukain saya ayat yang pertama tadi, Putri. Berkatalah penduduk kota kepada Elisa. Kalau ada kata penduduk kota, itu berarti jumlahnya banyak loh, bukan satu orang, ya. Mereka datang kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Aneh ya, orang kota itu orang modern. Air keruh kok datang sama pendeta. Mestinya tanya dong sama yang punya pabrik aqua. Dia lebih tahu ilmunya, saudara. Tapi pertanyaan di otak saya, kenapa mereka datang kepada nabi? Ya nggak usah dipikir, gila nanti. Itu kan hak dia mau datang ke nabi, mau datang ke siapa kek, ya. Tinggal kita percaya atau tidak. Dia ngomong begini, cobalah lihat letaknya kota ini baik. Saudara, kalau Anda membangun perintisan usaha atau startup, semua buku yang mengajar saya mengatakan lokasi, lokasi, lokasi. Lokasi itu sangat menentukan. Kalau saudara pernah ke Tunjungan Plaza, di situ ada satu restoran gede, di samping deretan restoran yang lain, dia ada di lantai 4, saudara. Jualan semacam songfa, babi semuanya. Setiap saya lewat situ, enggak ada orang masuk, enggak ada. Karena apa? Saya berpikir begini, saya cerita sama cucu saya. Upah itu kok gak ada orang terus? Itu salah lokasi. Jadi hati-hati, lokasi itu Kenapa Pak Gembala selalu bertahan di CL, saudara? Karena lokasinya enak. Jadi kalau mau bangun apapun, tentukan yang pertama lokasi. Tapi di sini dikatakan lokasinya baik. Nggak ada masalah dengan lokasi. Seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Lokasinya baik, tapi airnya nggak bisa diminum. Mungkin mereka salah gali sumur, saudara. Mungkin mereka gali sumur itu dekat WC, ya, bisa, saudara. Saudara, menggali sumur di padang pasir itu enggak gampang, ya. Kalau saya jadi mereka, udah tutup aja deh sumur ini. Kita cari lokasi lain, bisa enggak? Inilah cara kerja Tuhan kita. Dia enggak pernah membuang yang sudah ada. Tapi dia memperbaiki yang sudah ada. Makanya yang sudah menikah, ibu-ibu suami yang ada jangan dibuang. Diperbaiki. Bapak-bapak, istri yang sudah ada, sejahat apapun, sengomel apapun, ya matre, jangan dibuang, diperbaiki. Oh, udah bertahun-tahun Pak, udah bujai, udah gak bisa. Di dunia ini tidak ada kata tidak bisa. Yang membuat tidak bisa karena Anda terlalu cepat, hatimu kesel, otakmu marah-marah. Ya,
Jadi ini caranya Tuhan, tidak pernah membuang yang sudah ada. Dia selalu memperbaiki. Ini kebenaran. Airnya tidak baik dan di negeri ini sering keguguran. Saat itu ya, ini nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu belum ada air pump. Kenapa mereka nggak minta? Udah ini ditutup aja, gali sumur lain. Enggak, Bu. Masih ada jalan lain. Hidup ini selalu ada kesempatan kedua. Hidup ini selalu ada solusi. Jadi ibu-ibu hamil, ya airnya cuma di situ Bapak Ibu. Kalau minum air, dia miskram, bayinya gugur. Bayi itu adalah benih masa depan. Oke? Gimana dengan benih masa depan Bapak Ibu? Gugur enggak? Enggak sampai jadi bayi. Masa depan ya sudah direncanakan, sudah dipikirkan, tapi enggak pernah jadi masa depan. Situasinya seperti itu. Kita naik ayat 20. Tolong Ben. Jawabnya, ambillah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Ini ilmu apa ya? Ini kalau Kristen progresif berpikir begini Bu. Ini bukan mujizat. Ya air itu jadi tahir karena garam. Mau berapa kuintal garam dijeburin di sumur itu Bu? Dan garam di sana itu enggak semudah bikin seperti di Pulau Madura. Jadi saudara perhatikan, ambillah sebuah pinggan baru. Dia enggak perlu pinjam ke tetangga. Nabi ini enggak suka barang bekas. Tapi syarat pertama, ambil pinggan baru. Pinggan itu apa sih? Talam Bu, ya, talam. Bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Emang gampang cari pinggan baru? Enggak gampang Bu, zaman dulu. Ya. Dan kemudian maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Ternyata ayat selanjutnya berkata taat. Ya. Walaupun enggak masuk akal, mereka tetap melakukan. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Perbaikan itu perlu tindakan, perlu usaha. Ambil pinggan baru, usahakan, tindakan. Ambil garam, itu tindakan. Datang kepada Nabi, itu tindakan. Di dalam memecahkan masalah atau kehidupan ini, ada bagian yang harus Anda lakukan. Tapi ada bagian yang Tuhan lakukan. Kemudian garam itu dilempar. Kejadiannya apa? Beginilah firman Tuhan. Sebetulnya intinya beginilah firman Tuhan. Telah kusehatkan. Garam itu cuman peran. Jadi di sini Nabi itu memperkenalkan kuasa firman. Garam itu hanya pelengkap Bu. Garam itu hanya alat. Tapi yang mentahirkan sumur itu adalah firman Tuhan. Lokasinya baik, tapi airnya tidak baik. Berarti sumbernya kagak jelas. Saudara, gaji Anda, penghasilan Anda 1 bulan bagus gak? Coba angkat tangan. Siapa di sini yang penghasilannya bagus?
Tuhan Yesus tolong, masa semuanya jelek. Tapi hidup layak, enak kan? Gaji diambil dari kantor 30 juta. Baik gak Bu? Tapi ternyata di dalam kehidupan gak pernah cukup Pak. Sering ngalami gitu? Saya sering Bapak Ibu. Kita kaji sebentar. Kenapa gaji 30 juta, penghasilan 30 juta nggak cukup? Yang pertama, karena kita boros. Mata ini lapar, mau belanja terus. Ya. Kedua, manajemennya jelek. Nggak ada yang ditabung, diinvestasikan. Saudara, saya dari mimbar ini berkata, berinvestasilah. Bukan saya ngajarin Anda untuk ikut saham, enggak. Saudara nanti kalau sudah seumur saya, 78 tahun. Mungkin saya bisa kerja 2 tahun lagi lah. Saudara punya persiapan di hari tua enggak? Ngeri loh Bapak Ibu, ngeri. Saya itu kalau tidur, pikir-pikir sendiri, takut-takut sendiri Bu. Investasi saya cuma segini. Ya kalau saya mati 81. Lah kalau mati 85, investasinya nutut enggak? Nah, iya kan? Saudara ngitung, setiap bulan, kalau saudara sudah tidak bekerja, kebutuhan Anda berapa? Kali setahun. Berarti saudara harus punya persiapan sebanyak itu. Nah kalau saudara masih hidup 7 tahun, ya kecuali Anda konglomerat atau kaya raya lah, nggak pusing. Iya kan? Tapi kalau gajinya sekitar 30 juta, mabok Pak, mabok. Tolong diingat, belum tentu perusahaan di mana saudara ikut, belum tentu usaha yang saudara ikut, itu akan langgeng juga. Jadi air di sini bicara manusia kita, sumbernya, saudara. Pengelolaan keuangan, anak-anak yang masih sekolah jumlahnya berapa, biaya darurat kalau sakit, ayo. Jangan saudara sekarang lagi mikir masih muda, jangan. Kalau Pak Marji mah duitnya kenceng, saya tahu. Ya. Saya nggak nakut-nakutin. Tapi ini dunia fakta, logika, dan nyata. Pertama, orang tua itu butuh apa sih? Orang tua yang pertama butuh sehat. Yang kedua butuh finansial. Yang ketiga butuh komunitas. Sudah orang tua cuma butuh itu. Kalau papamu sekarang umur 85, apa saudara belikan Lamborghini? Itu ngegas saja merotolin tulangnya Bu. Kena getaran Lamborghini. Dia selalu butuh teman. Ya. Butuh finansial secukup. Kemarin saya lagi ngobrol sama anak saya nomor 2. Desi, nanti kalau papa sudah berhenti bekerja gimana ya? Dia nyeletuk. Duit pensiunnya cukup enggak? Wih, kaget saya Bu. Dalam hati, anak ini enggak bantu, malah cuma nanya. Ntar kalau saya bilang cukup, dipikir sombong. Dibilang enggak cukup, siapa yang bantu? Dengar, siapa di sini yang sudah umur 60, yang umur 60? Angkat tangan. Enggak apa-apa, memang sudah tua, memang akui aja. Yang umur 60, ingat ya, itu sudah maghrib itu. Kalau 40-50 itu masih senja. Ya. Pikirkan.
investasikan, tabung, buka usaha kecil-kecilan, Bu. Saya memang masih bekerja, tapi tenaga saya kan nggak sekuat dulu, Bu. Ya. Kalau saudara nggak punya duit, nggak ada yang nolong, Bapak Ibu, dalam nama Yesus, nggak ada. Kecuali tangan Tuhan sendiri. Dia menggerakkan orang lain. Jadi sumber airnya itu adalah kepribadian Anda, cara berpikir Anda, mental Anda, pergaulan Anda, ya, pekerjaanmu apa? Betul enggak di Jakarta nih kalau menikah? Itu kalau dua-duanya enggak kerja enggak cukup. Setuju? Dev sama Imelda sekarang udah lebih dari cukup anak dua ini. Ini dua-dua ahli IT, Bu. Ya. Kalau nggak salah yang laki itu dosen S3 atau berapa, capek lah. Sama orang-orang pinter saya mikir. Kadang-kadang orang pinter susah cari duit, yang bodoh duitnya kencang. Kenapa Bapak Ibu? Sekolah kehidupan sama sekolah akademisi itu beda. Miliki kepribadian yang disukai banyak orang. Banyak bergaul. Jangan gengsi, kerja apapun dilakoni. Amin. Ya, enggak ada. Sekarang ini Anda punya ijazah S1 dan saudara kemudian cari kerjaan sesuai dengan bidang Anda. Itu setengah ngimpi sekarang. Enggak ada. Saya mau kasih tahu ini karena Anda belum setua saya kan. Makanya persiapkan hidupmu supaya airnya bagus. Tidak ada masa depan yang keguguran, tolong. Ya. Saya bukan Kristen progresif. Karena saya percaya yang membuat airnya jadi bagus adalah firman. Kalau orang benar-benar percaya Tuhan, jalan di dalam kebenaran, saya percaya. Dan kepribadianmu bagus, keuanganmu akan cukup sampai hari tua. Amin. Ini belum kalau kena penyakit tiba-tiba, Bu. Pusing sekarang hidup. Ya. Yang terakhir 22. Saudara perhatikan, telah kunya apa? Huruf B. Jadi yang menyehatkan adalah Tuhan. Nabi itu hanya alat memberikan solusi, garam hanya pelengkap. Naik lagi satu. Masih ada? Iya. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Apa bunyinya saudara? Sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Jadi jelas, bukan karena garamnya, bukan karena logika manusia, bukan karena pinternya Anda, tapi karena Tuhan. Dan airnya sehat sampai sekarang. Itu perlu berapa ratus ton garam, saudara. Kagak mungkin. Karena air kan nyumber terus. Jadi kesimpulannya apa? Renungkan hari depan. Lakukan persiapan. Ya. Perencanaan. Selama tubuh ini enggak geletak, apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan. Jangan malas, jangan gengsi. Punya banyak teman, oke? Duit itu karena teman. Jangan kalau nggak disapa orang duluan Anda nggak nyapa. Apa sih salahnya nyapa duluan? Saudara, ayo. Mulai mindsetmu berubah, berpikir lateral, ya, kepribadianmu menjadi lebih baik. Hidupmu akan diberkati. Ya,
Sekarang kita lihat hipno audio visual, ya. Puterin lagunya dulu, Rek. River of life. Jadilah sungai kehidupan. Yesus berkata, akulah air kehidupan. Kita naik satu, klik. Inilah yang saya sebut dengan lateral thinking. Saudara, yang pertama adalah rework. Tinjau kembali dunia kerja dan cara kerjamu. Misalnya begini, saudara kalau mau naik ke puncak, enak mana? Naik mobil sedan atau pakai trailer? Sedan kan? Lihat kembali perusahaan di mana Anda bekerja. Sehat enggak perusahaan ini? Dia kendaraan menuju puncak. Jadi kalau enggak cocok, ya cari kendaraan lain dong. Amin. Yang kedua, build the next generation. Tugas saya adalah membangun generasi muda. Gen Z, Gen Y, itu seringkali nggak cocok dengan generasi baby boomer yang seusia saya. Tapi mereka bekerja di satu perusahaan. Ibu-ibu kalau ngelihat anak sekarang kayaknya nggak sopan ya. Tapi itulah dunia mereka. Anak-anak muda ini adalah apa ya? Anak-anak yang mencari kebahagiaan dulu di tengah kerja. Jangan kerja tanpa bahagia. Capek, Bu. Yang ketiga apa? Legacy. Tinggalkan sesuatu untuk diingat orang lain. Kita naik satu lagi. Saudara perhatikan. Kalau hidup ini berpusat Tuhan, semua aktivitas Anda, apapun yang Anda lakukan, itu mempunyai pengalaman. Tapi di dalam pengalaman ini, temukan makna. Banyak orang bangga dengan pengalaman, tapi nggak pernah menemukan makna. Karena dari makna inilah akan lahir masa depan Anda. Kita naik lagi, klik. Saudara, jangan jadi pemenang tanpa kasih dan cinta. Jadi menanglah atas dasar cinta seperti Yesus. Dan yang kedua apa? Konektivitas bermakna. Tuhan berkata jangan kumpul pencemooh. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak buat kehidupan. Saya berteman gak pernah memilih, saudara. Tapi untuk komunitas masa depan saya seorang pemilih. Saya gak mau bergaul sembarangan. Ya, naik lagi, klik. Hidup ini yang pertama, jadilah orang yang bisa dipercaya. Karena dengan Anda dipercaya, Anda akan banyak tawaran. Dan tawaran itu membuka peluang creativity. Hidup ini harus jadi role model, keteladanan. Yang keempat, hiduplah saat ini. Gak usah mikir jauh-jauh. Minggu depan gimana? Belum tentu hari Rebu saudara gak mati. Betul kan? Kita gak ada yang tahu. Dan yang terakhir apa? Meaning maker. Kita semua adalah pemimpin. Seorang ayah, seorang suami. Sebelum kita mengakhiri hidup ini, buatlah keputusan yang berarti, yang berdampak bagi Anda dan orang lain. Oke, kita naik lagi.
Zaman sekarang teknologi itu ditandai dengan speed, ya. Jadi sekarang itu bukan perusahaan gede ngalahin perusahaan kecil. Orang yang lamban akan dikalahkan oleh yang cepat. Jangan malas, jangan suka nunda. Faster, shorter. Kalau bisa berpikir pendek. Tapi di dalam berpikir pendek, kita punya cara berpikir panjang. Ya. Yang ketiga apa? Smarter. Lebih pinter, saudara. Anak-anak muda ini pinter-pinter. Nah kalau saya nggak lebih pinter, siapa yang mau dengar Pengki Andu? Ya. Dan yang terakhir apa? Jadilah manusia best self, better, ya, dibanding yang lain. Oke, naikin lagi Ben. 4P ini saudara hafalin. Hidup ini harus punya masa depan. 3 tahun lagi saya jadi apa? 5 tahun lagi jadi apa? Dipikirkan saudara. Dengan semua masalah dan solusinya. Yang kedua, itu purpose, P yang pertama. P yang kedua, jadilah manusia yang potensial. Belajar. Ya. Yang ketiga, performance. Kinerja kita, kepribadian kita, penampilan kita. Ya. Walaupun nggak punya duit, kalau keluar rumah jangan kumuh-kumuh. Amin. Tapi nggak perlu sok kaya. Ya, biasa-biasa aja. Dan yang terakhir keempat apa? Plan. Rencana ke depan apa yang harus Anda kerjakan. Kalau gaji ini nggak cukup, usaha nggak cukup, terus mau apa? Cuma ngelamun? Nggak bisa Bu, stres. Ya, harus ada tindakan, action, bawa di dalam doa. Minta petunjuk Tuhan. Entah teman ngomong, entah tanda, entah peristiwa, itu merupakan Tuhan berbicara. Oke, kita naik lagi. Say, ucapkan sesuatu yang berasal dari firman Tuhan. Stay, lakukan. Strive apa? Perjuangkan. Yang gigih, jangan gampang menyerah anak-anak muda. Ya. Saya berdoa untuk anak-anak musik ini. Siapa tahu nanti mereka punya studio rekaman. Oke? Mereka punya dunia rekaman sendiri. Jangan cuma sekedar main dan nyanyi. Punya cita-cita besar, bro. Ya. Lady Gaga. Semua penyanyi top asalnya itu main di RT Bapak Ibu. Iya. Tapi sekarang mereka sudah top internasional. Miliki cita-cita yang tinggi. Jadi paling tidak ya 1/4-nya lah gua dapat kalau jatuh kan gitu. Ya. Oke, jadi omong sesuai dengan kelakuan dan perjuangkan. Kita naik lagi. Saudara, orang-orang hebat itu punya 5 nilai di dalam dirinya. Yang pertama apa? Integritas. Satunya pikiran, kata, tindakan yang melahirkan trust atau kepercayaan. Kedua, authenticity. Jadilah dirimu sendiri seperti yang Tuhan kehendaki. Sekarang ini orang banyak niru orang lain. Saya kalau ngelihat cucu saya anak remaja nari ini pusing Bu. Semuanya gaya Korea. Oh no, yang ini. Bingung saya. Di rumah kadang-kadang bingung sendiri saya Bu. Tapi kalau nggak ada mereka sepi. Ya udahlah bingung-bingung, yang penting rumah saya rame. Ya. Tarian sekarang kan mencak-mencak kayak jaran kepang gitu Bu. Loncat sana, loncat sini. Yang ketiga apa? People first. Memberi
engkau menerima. Dahulukan orang lain. Pikirkan orang lain. Yang keempat, excellence. Jadilah yang terbaik, nyaris sempurna. Yang kelima, ini bahasa sehari-hari. Kalau orang biasa disiplin, nggak ada kata disiplin di dalam hidupnya. Oke, tinggal 3 gambar, kita naik lagi. Oh ini. Ini sikap perilaku kalau Anda ingin diberkati Tuhan dan berhasil dalam hidupmu. Yang pertama apa? Sederhana. Ya. Nggak usah diruwet-ruwetin, ya. Papa Engki kalau khotbah kok nggak pernah pakai bahasa Ibrani. Pertama, gua nggak bisa, ya itu jelas. Kedua, wong khotbah bahasa Indonesia aja nggak ngeh kok. Apalagi pakai Ibrani, nggak salah. Yang bisa, saya nggak bisa, Bu. Yang kedua, jadilah manusia kreatif. Banyak akal, panjang pikirannya. Yang ketiga, bravery. Hidup ini harus punya nyali. Tindakan itu akan menghasilkan resiko dan kegagalan. Jangan cuma bicara soal keberhasilan. Yang kelima, beyond you. Pikirkan sesudah Anda ini ada generasi, ada masa depan. Pikirkan masa depan sesudah Anda ini apa? Tahun 2030 ada apa? Daripada uang buat beli soto, bakso, beli buku masa depan banyak, Bu. Banyak pengetahuan. Amin. Ya. Insight. Nah, insight ini adalah kepribadian di dalam diri, ya. Ini penting, insight ini penting, Saudara. Bukan outside. Kemudian vision. Nah, kalau ini semua mulai dari simplicity, creativity, brave, beyond you, insight, vision. Jadikan budaya dalam hidup Anda. Jadikan perilaku kebiasaan setiap Saya kadang-kadang kok malam itu merenung Tuhan. September nanti saya 79, tuwek banget ya. Tapi otak saya nggak mau kalah sama yang 30-an, Saudara. Amin. Ya. Kita naik lagi hampir selesai. Ya. Saudara perhatikan. Job. Itu bukan pekerjaan, tapi harus menjadi life. Karena itu kerja sambil bahagia, Bapak Ibu. Gimana? Jangan kalau hari Senin itu muka tertekan, muka ditekuk. Jangan. Jadikan pekerjaanmu adalah kehidupan. Buat keseimbangan. Saya belajar dari anak-anak Gen Y, Gen Z ya. Mereka selalu membuat keseimbangan di dalam hidup. Banyak anak-anak muda, mereka pergi ke Thailand. Pulang dari Thailand, bawa kerjaan, Bu. Ya. Contohnya Pak Yusuf itu anaknya. Saudara pernah minum dum-dum? Ya. Itu akibat mereka ke Thailand. Nah, kalau saudara seorang pemimpin, Anda sekaligus harus jadi coach. Ya. Orang yang meng-coach Anda, itu adalah pemimpin Anda. Yang ketiga, satisfaction. Kepuasan ini sekarang menjadi development. Saudara puas, kembangkan, saudara. Berkembang terus, jangan pernah berhenti. Ini weakness, bukan awareness. Saudara, jangan cuma lihat kelemahan Anda. Kalau Anda cuma membetulkan kelemahan Anda, habis waktu hidupmu. Lihatlah kekuatanmu apa. Fokus, perbaiki, kembangkan, fokus. Nanti Anda jadi orang hebat, ya kan? Makanya saya khotbah itu, saya ceramah selalu di bidang ini. Saya tekuni memang habis-habisan Bapak Ibu. Saudara pernah akhir kebaktian, saya ngundang, ayo siapa yang mau sembuh ke depan. Ngapain?
pinjem tangan saya, pinjem iman saya, nggak ada gunanya. Ntar malah tak tumpangin tangan, mati. Ya. Oke, kita selesai. Klik. Oh, masih ada satu lagi. Apa artinya face fun? Di Jepang. Saudara kalau berkunjung ke sana ya, pergi ke pantai, ada pasar ikan. Saya lupa itu kota apa. Itu pekerja keras nelayan di tempat pelelangan. Mereka buka harga sambil nyanyi. Mereka melempar ikan sambil nyanyi. Pokoknya semuanya nyanyi. Itu pasar face fun. Saya ingin. Jadi di gereja ini mbok ya senyum ya. Jangan manyun sambil dengerin khotbah. Itu energi saya kesedot loh. Ya. Budayakan senyum. Di dalam face fun ini, gimana supaya kita bisa bergabung dengan pelelangan ikan yang selalu gembira? Satu, rubah perilaku, attitude Anda. Jangan serius, jangan manyun ya. Saudara, dulu kalau saya lihat istri saya ngomel, capek. Tapi sekarang setelah nggak ada 5 tahun, kadang-kadang kepingin ada yang ngomelin. Ya. Nikmatin aja omelannya. Ya. Kadang-kadang istri saya nawarin, mau makan apa hari ini? Terserah. Ditanya yang benar, terserah. Loh, gua jawab salah, enggak jawab salah. Entah lalu berdebat. Saya diam, lu budek ya? Loh, ini menghindari emosi, Bu. Saya jawab budek. Enggak jawab salah. Tapi saya belajar dari perempuan seperti itu. Akhirnya Pak Pengki mateng. Amin. Itulah salah satu sebab kenapa Pak Pengki nggak mau nikah lagi. Capek. Sekarang haleluya, Bu. Pak Pengki nggak pernah tertarik wanita lagi. Enggak. Sudah berhenti total. Ya. Biar mau ada perempuan seksi melenggak-lenggok, ya biar dia lewat lah. Ya. Ada masanya kita berhenti, Bu. Umur tinggal berapa hari, saya mau masuk surga, bro. Saya mau masuk akhirat terus ke surga. Tapi saya yakin sekarang saya mati, saya ada di surga. Dengerin ya. Mati itu bukan soal siapa yang nganter. Tapi mati itu soal siapa yang ngejemput. Amin. Yang ngejemput, Bu. Gak mungkin Yesus ngejemput Yesus bareng setan itu. Gak ada, Bu. Setan-setan, Yesus Yesus. Orang face fun itu berpikir ya di pelelangan itu aja. Gak mikir nanti laku berapa. Udah pikirkan saat ini Anda duduk enak loh. Saudara pernah mikir Anda duduk rasanya gimana? Enggak kan? Pikirkan duduk itu nikmat. Amin. Full AC lagi. Inilah make their day. Jadi di face fun itu kalau ada nelayan yang sedih, kenapa enggak ikut nyanyi? Dibuat sampai sukacita. Make their day. Buat hari ini fun, saudara. Dan jangan lupa bermain. Saya kadang-kadang suka main mobil remote control, balapan di jalan, rame-rame, Bu. Bermain aja tiap hari. Layangan, seneng kan? Ya. Jangan main perempuan, capek. Ya. Main yang menghasilkan fun dan happy. Ya. Naik lagi, kita selesai. Masih ada lagi. Hidup ini ada 2. Dorong pikiranmu, potensimu ke titik limit. Dan kalau semua ini saudara lakukan, apa yang terjadi? Feel good productivity. Ini yang ingin saya sampaikan.
bahagia, hasil kerja jadi bagus. Ya, oke, tutup, kita selesai. Iya, God bless you, Tuhan memberkati.